Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita kembali belajar, yang mana kali ini kita akan membahas mengenai hukum Pascal. Dan materi mengenai hukum Pascal ini merupakan cabang dari bab atau subbab yang ada di dalam bab fluida statis 11 IPA, yang mana hukum Pascal itu menyatakan tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup. Jadi ini nih tertutup, ini pun tertutup, itu akan sama besar dia diteruskan ke segala arah. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. Jadi tekanan menekan ke sini itu sama saja nanti dia diteruskannya ke sini, sama gitu. Dan tekanan di sini itu adalah force over area. Jadi yang menekan di sini gayanya itu ada di luas penampang ini. Jadi kalau ini kita lihat dari atas, itu bisa dibilang umumnya ini bentuknya adalah lingkaran. Ya, jadi luasan lingkaran ini, yang ini tuh. Maka untuk A ini bisa kita sedikit modifikasi. Kan kalau lingkaran itu apa sih? Lingkaran kan untuk rumus luasnya pi r kuadrat. Ada juga yang menggunakan 1/4 pi d kuadrat. Tinggal mana nanti yang paling cocok untuk dipilih menghitung sebagai penyelesaian soal. Nah, jadi gini, sedikit modifikasi. Ini kan bisa kita netralkan, kalikan silang, jadinya F1 per F2 itu sama dengan, jadi nanti ini A1 per A2 gini ya. Dengan kata lain, A1 nya itu kita ganti dengan pi r kuadrat, A2 nya pi r kuadrat, tetapi yang A1 nya itu R1 nya ini R nya adalah R1, untuk yang A2 ini R nya adalah R2. Tuh. Selanjutnya pi per pi itu kan 1, jadi nggak usah ditulis lagi. Nah, ini tinggal R1 kuadrat per R2 kuadrat. Maka karena mereka pangkatnya sama-sama 2, boleh kita keluarkan dari dalam kurung. Jadinya nih R1 per R2 kuadrat cukup di sini. Gitu. Bagaimana jika kalau kita luas penampang berbentuk lingkar ini menggunakan 1/4 pi d kuadrat? Boleh juga. Jadi nanti ini A1-nya pakai 1/4 pi d kuadrat, ini juga 1/4 pi d kuadrat. 1/4 dibagi 1/4 1, pi dibagi pi juga 1. Maka tinggal ini nanti d per d. Kuadratnya bagaimana? Nah, kuadratnya seperti yang ada di sini tadi, dia sendirian di luar kurung. Karena kalau dia nggak pakai kurung, misalkan D1 per D2 kuadrat, maka kuadrat ini hanya milik yang D1. Oh, udah hilang barusan ya. Dia hanya milik yang D1. Tuh, jadi harus menggunakan kurung agar kuadrat ini menjadi milik keduanya. Itu untuk otak-atikkan rumusnya. Nah, ini untuk yang diketahuinya. Baik, kita akan coba menyelesaikan salah satu contoh soal. Baik, ini adalah salah satu contoh soalnya. 3 bejana berhubungan ditutup oleh pengisap yang masing-masing luasnya 4 cm persegi, 24 cm persegi, dan 60 cm persegi. Ya, kita katakan ini luas 1, luas 2, dan luas 3. Pada pengisap terkecil, yaitu si 4 cm persegi itu diberi gaya tekan sebesar 12 Newton. Lalu kita diminta untuk menentukan gaya yang harus diberikan pada pengisap kedua dan pengisap ketiga agar terjadi kesetimbangan. Maka di sini kita akan mencoba untuk menghitung F2 dan F3. Seperti biasa kita tulis dulu apa yang diketahui di sini. Di situ ada A1,
4 cm persegi, lalu A2 24 cm persegi, A3 60 cm persegi, lalu ada O yang paling kecil berarti F1 12 Newton, lalu yang ditanyakan adalah F2 dan F3. Baik, berarti kita akan menggunakan ini. Kalau P1 itu sama dengan konstan. Jadi kalau dia di sini ada terusannya lagi gitu ya. Di sini nanti P di sini sama dengan P di sini sama dengan P di sini. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan data milik 1 untuk mencari yang kedua dan mencari yang ketiga. Tinggal kita masukkan aja atau kita substitusi parameter-parameter yang diketahui. Baik, kita langsung coba. Bismillah. Yang pertama adalah kita cari ini F2. Maka kita menggunakan tekanan di 1 sama dengan tekanan di 2. Tekanan itu F dibagi A. Yang ini juga F dibagi A. 1, 2. F di 1 itu sudah ada 12 Newton. Lalu A1 adalah 4 cm persegi. Lalu F2 yang ditanya dengan tinta merah itu, yang A2 di sini kita substitusi 24 cm persegi. Oke, maka ini cm persegi dibagi cm persegi. 4 dibagi 4 dapat 1. 24 dibagi 4 dapat 6. Ya, lalu ini tinggal kita kalikan silang nih. 1 dikali F2 adalah F2, lalu di sini 6 dikalikan 12 Newton adalah 72 Newton. Dah dapat F2 nya. Sederhana. Nanti yang ini sudah selesai dan kita lanjut untuk mencari yang ketiga, yaitu diminta buat mendapatkan F3. Maka di sini terserah nih, kita mau pakai yang P2 sama dengan P3 boleh, atau P1 sama dengan P3 juga boleh. Nah, saya mau pakai yang P1 dan P3 aja. Ini jadi tekanan di 1 sama dengan tekanan di 3. Maka P1 nya tadi adalah ini ya, F1 per A1, saya tulis lagi aja, ini F3 per A3. F1 nya 12 Newton, A1 nya adalah 4 cm persegi. F3 itu yang ditanya, A3 nya 60. Ini ditanya, ini 60 cm persegi. Maka bisa kita coba di sini, ini cm persegi dibagi cm persegi. Juga bisa ini atas bawah, 12 dibagi 4 adalah 3. Lalu 3 dikalikan dengan 60 menjadi 180. Maka di sini karena ini tadi sudah kita coret, sudah menjadi 1 nilainya. Dikalikan F3 adalah F3 itu sendiri 60 dikali 3 Newton, 180 Newton. Sudah selesai. Alhamdulillah. Jadi saya rasa cukup ini untuk pembahasan yang pertama. Insyaallah kita bertemu di video selanjutnya. Kalau dirasa bermanfaat silakan disebar ke teman-temannya biar jadi ladang pahala buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.